Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10, kita akan lanjutkan materi kita kemarin. Kemarin Ibu sampai menjelaskan sampai vektor berdimensi 2 ya, pada sistem koordinat kartesius. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pada vektor berdimensi 3 pada sistem koordinat kartesius. Oke. Perhatikan, kalau berdimensi 2 berarti dia hanya melibatkan sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan ya nak ya, di sini menggambarkan sumbu X dan sumbu Y untuk dimensi 2 dan dimensi 3 itu berbeda. Nah, yang biasa kita kenal itu kan yang dimensi 2 kan seperti ini. Nah, ini sumbu Y yang vertikal. Yang ini kita sebut sumbu X kan. Nah, ini kalau dimensi 2. Dimensi 2. Nah, kalau dimensi 3 letaknya beda lagi, Nak, ya. Letaknya beda lagi. Nah, kalau ini kan biasanya kita yang horizontal, ini vertikal. Nah, kalau dimensi 3 dia beda. Gimana ya? Untuk menggambarkannya lihat ya. Nah, di sini sumbu X ini sebenarnya nih ke depan sini. Cuman kan karena susah menggambarnya jadi menggambarnya ke samping. Harusnya ini ke depan sini. Harusnya ke depan sini. Oke, jadi ini X, kemudian ini Y. Nah, yang ke atasnya itu Z. Nah, jadi yang X itu dikatakan X itu yang vertikal, yang ini yang disebut vertikal yang ke depan, yang ini disebut horizontal. Nah, sedangkan Z itu yang tegak lurus bidang yang dibentuk oleh X dan Y. Nah, ini kan kalau kita hubungkan nih, ini koordinat X, ini koordinat Y kan titiknya ini. Nah, maka akan terbentuk bidang yang ini kan. Nah, sumbu Z itu adalah sumbu yang tegak lurus dengan bidang dari XY. Nah, jadi Ibu ulangi ya. Jadi ini sumbu X ke depan sebenarnya, tapi karena menggambarnya susah maka dibuatlah ke samping. Ya, jadi ini X, kemudian Y, yang ke atas Z. Nah, ini masing-masing komponennya ya. Kalau dia sumbu X kan berarti I. Nah, ini udah kita bahas kemarin. Kalau dia sumbu Y ini berarti J, kalau sumbu Z itu berarti K. Jadi kalau 3 dimensi itu ada I, J, K. Kalau kemarin hanya I dan J saja. Nah, jadi ini vektor OP, itu komponen-komponennya adalah XI tambah YJ tambah ZK. Atau terbalik Ibu ya? Oh iya betul. Sumbunya kan X, Y, Z, berarti yang komponennya itu I, J, K. Ya, ini yang untuk yang 3 dimensi. Oke, nah ini keterangannya nih. I adalah vektor satuan dalam arah X. X-nya itu horizontal. Nih. Oh, terbalik ya Ibu ya. Tadi jelaskannya ya. Berarti X yang ini nih. X yang ini. Ini horizontal. Yang ininya vertikal. Yang ininya tegak lurus bidang XY. Ini dia keterangannya ya. Oke, baik. Nah, kalian perhatikan nih, segitiga siku-siku yang ini yang terbentuk ini. Kalau kita keluarkan ke sini ya, maka OQ, lihat nih. OQ. Nah, ini kan berarti X kuadrat ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Yang ini. Nih, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Yang ini nak ya, ini kan dimensi 2 nih. Nah, sedangkan yang ini, nah, itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadi segitiga ini kita bisa menentukan panjang ini nak, dan bisa menentukan panjang ini. Yang ini berarti berdasarkan teorema Pitagoras ya. Yang ini kan ada segitiga siku-siku kecil nih di sini. Berarti yang ini kuadrat ditambah ini kuadrat dapatnya ini. Nah, yang ini juga, ini berarti segitiga yang besar, segitiga siku-siku yang besar. Berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Nah, ini dia. Yang ini kan tadi X tambah Y. Yang ini kan berarti Z. Nah, inilah dia panjangnya ini. Oke. Itu ya, setelah kita keluarkan segitiga siku-sikunya. Baik, kemudian ada yang namanya vektor kolom dan vektor baris. Nah, ini dia. Kalau vektor baris kita menuliskannya sejajar mendatar seperti ini.
Ini kalau yang vektor baris di dimensi 2, berarti hanya ada 2 saja, I, J. Kalau vektor baris di dimensi 3, berarti ada 3, berarti ada I, J, K. Nah, bedanya baris sama kolom ya, apa ya, kalau kolom itu dia berjejer ke bawah, kalau baris dia berarti berjejernya ke samping ya. Jadi ini baris, ini kolom ya. Oke, pasti bisa ya menentukan mana vektor baris dan mana vektor kolom. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada vektor satuan dari suatu vektor. Ingat bahwa vektor satuan itu panjangnya selalu satu satuan ya. Panjangnya selalu satu satuan. Vektor satuan itu menunjukkan arah vektor dalam suatu ruang. Nah, ini contohnya nih. Misalnya di sini ada vektor V. Ada vektor V ada 3, 6, 4. Berarti dituliskan dalam bentuk vektor baris ya. Berarti 3I, 6J, 4K. Nah, untuk menentukan vektor satuannya, ini vektor satuan itu disimbolkan dengan topi ya. Jadi kalau V ini adalah vektor V, kalau vektor satuan dari V berarti V ininya di atasnya tuh topi. Apa sih kayaknya ya. Kalau gini penulisannya. Nah, itu namanya topi ya. Oke. Baik. Nah, untuk menentukan vektor satuan itu rumusnya nih, lihat. Vektor satuan dari PQ itu adalah ini ada garis atas, vektor PQ dibagi dengan panjangnya vektor PQ. Lupa nulis garis atasnya. Jadi vektor satuan dari PQ adalah vektor PQ dibagi dengan panjang vektor PQ itu sendiri. Nah, ini dia. Jadi kalau kita tuliskan berarti ini V. Nah, panjang V, ingat untuk mencari panjang vektor kan berarti akar 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, jadi kita tuliskan lagi nih vektornya nih, vektor PQ-nya ini bisa kita hitung 9 tambah 36 tambah 16 ya, hasilnya adalah 61. Nah, ini bisa kita keluarkan satu persatu. Nah, kita buat dalam bentuk IJK, berarti 3 per akar 61, 6 per akar 61, 4 per akar 61. Jadi kita buatkan dalam bentuk IJK. Nah, itu vektor satuannya. Kemudian ada yang disebut dengan vektor posisi. Vektor posisi itu adalah nih, merupakan vektor yang berpangkal di titik O, yaitu 0,0. Nah, jadi nih, vektor OA, nah berpangkalnya di 0, 0,0. Berarti dia disebut dengan vektor posisi. Sama OB itu juga disebut vektor posisi karena pangkalnya di 0. Tapi kalau misalnya berpangkalnya di sini, misalnya di sini titik O-nya, OB ini bukan vektor posisi karena pangkalnya bukan di titik 0,0. Jadi ingat ya, vektor posisi itu vektor yang pangkalnya terletak di titik 0,0. Oke, ada lagi yang namanya vektor berkebalikan. Contoh, misalnya vektor AB-nya 6I tambah 8J, maka untuk mencari vektor berkebalikan kita perlu mencari panjang vektornya dulu. Berarti panjang vektornya adalah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, yaitu 36 ditambah 64, hasilnya 100, berarti akar 100 adalah 10. Nah, vektor berkebalikan dari AB itu dinyatakan seperti ini, 1 per panjang dari vektornya. Ini kan vektornya udah kita cari panjangnya 1 per 10, berarti 1 per panjang vektor dikali vektor itu sendiri. Ini dia. Sebenarnya tidak ada beda ya dengan vektor satuan ya, karena kalau vektor satuan kan sama saja vektor itu dibagi dengan panjangnya vektor. Mana tadi ya, nih, vektor tersebut dibagi dengan panjangnya vektor. Nah, hanya saja kalau vektor satuan ini kita buat dalam bentuk IJK, kita operasikan. Nah, ininya kita operasikan jadi IJK. Tapi kalau vektor berkebalikan kita biarkan saja seperti ini. Jadi tidak dibuat 6I per 10 kemudian 8J per 10, tidak dibuat seperti itu, dibiarkan saja seperti ini ya. Jadi itu beda antara vektor satuan dan vektor berkebalikan. Rumusnya kayaknya sama lah ya. Berarti vektor tersebut dibagi dengan panjang dari vektor itu sendiri. Oke, ini dia, 1 per panjang dikali vektor tersebut, 1 per panjang vektor dari vektor tersebut maksudnya. Ini dia, ini vektor berkebalikannya. Oke, jadi jika AB adalah vektor, sebuah vektor, maka vektor berkebalikannya adalah 1 dari panjang AB dikali dengan AB itu sendiri. Oke.
Kita lihat apa lagi ya. Oke, kita lihat ada operasi pada vektor. Oh baik, biar tidak terlalu panjang untuk operasi pada vektor, ibu buat video tersendiri. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.